Kamu kenal kan sama dia? Kamu kenal kan? Kenal kan? Pak. Mau nyari-nyari kemana ya, namanya saya hidup sendiri. Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum, Mandala. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Ibu Nur ya ini ya? Iya Pak. Ya, jadi Ibu Nur kita udah baca emailnya. Katanya Ibu mau nolongin seorang bapak-bapak tukang pijit ya? Iya. Klien kita kali ini namanya Pak Nurdin. Dia ini seorang tunanetra tukang pijit yang ingin mencari keberadaan anaknya. Iya, dia nggak bisa melihat ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, nanti insya Allah kita coba bantu. Pak Nurdinnya di mana sekarang Ibu? Pak Nurdinnya ada di rumahnya. Oh, Ibu Di rumahnya? boleh bantuin kita nganterin ke rumahnya. Di mana rumahnya Ibu? Oh ini depan ini? Oh iya, iya, Ibu, mari Ibu. silakan. Nah kita diantar sama Ibu Nur ke rumahnya Pak Nurdin. Sebuah kontrakan yang kecil, yang sangat sederhana, Pak Nurdin tinggal di sana. Ibu, permisi. Iya, Pak Nurdinnya rumahnya ini Bu, betul? Pak Nurdin ya? Iya. Iya, Pak Nurdin yang tukang pijit itu. aja. Hah? Oh? Naik angkot. Oh, Naik angkot? Oh, barusan keluar naik angkot? Iya. Sama siapa Ibu dia? Nggak tahu ya sama siapa. Oh, Barusan banget nih. Iya. oh iya. Orangnya tuh. Oh itu orangnya ya? Oh, iya. Oh iya itu tuh Oke, kelihatan oke, tuh. oke. Makasih Bu ya. Makasih, Bu. Bu Nur ini saya kejar dulu Bu Nur ya. Takutnya nanti dia duluan ini. Pak, Pak Nurdin. Pak. Mesti Pak. Maaf Pak ya. Sampai akhirnya kita ngobrol sama Pak Nurdin di mobil angkot. Pak Nurdin ini tadi ada tetangganya Ibu Nur. Kita tolong katanya Iya. Pak Nurdin nyariin keluarganya, nyariin anaknya. Betul Pak Nurdin? Iya. Anaknya namanya siapa Pak Nurdin? Anaknya namanya Anwar. Ini Mas Anwar ini kapan pergi dari rumah Pak Nurdin? Entah itu perginya pas saya kecelakaan. Tapi apa istrinya meninggal, itu dari anak saya juga nggak ada pergi. Gitu. Sampai sekarang nggak tahu kemana dia. Anaknya nggak pernah nengokin sama sekali. Nggak pernah. Tapi Bapak nggak pernah pindah rumah kan? Di situ-situ aja. Dulu sebenarnya Pak Nurdin ini bisa melihat, tapi karena suatu kejadian kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal dunia dan matanya Pak Nurdin ini terkena percikan kaca, akibatnya dia tidak bisa melihat sama sekali. Kangen pengen ketemu sama anaknya Pak. Sayang banget ya Pak. Itu Umur- anak satu-satunya Pak. Iya, Satu-satunya. Harusnya yang jagain Bapak sekarang di sini Pak ya. Dengan sedih, dengan air mata berlinang di situ dia cerita. Sebenarnya dia kangen banget sama anaknya. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak udah coba cari kemana Pak anaknya ini Pak? anak saya belum saya cari sih. Habis Kenapa? mau nyari-nyari kemana ya, namanya saya hidup sendiri. Pak, Jalan Pratama ya Pak. Kamu turun Jalan Pratama. Bapak turun sini Pak. Iya, iya. Ini. Yang pertama, yuk kita bantuin Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya pelan-pelan Pak. Awas Pak. Nah, satu lagi. Iya. Udah. Kita tolongin dia untuk turun dari angkot di situ dan dia bilang, besok aja Mas kita melakukan pencarian. Oke Pak, kalau begitu besok aja Pak ya. Bapak Iya, mau iya. mijit dulu kan? Iya, iya. Ya, hati-hati ya. Bapak hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Bapak, iya, ayo kita duluan ya. Hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya. Salam.
Yuk, ini kita langsung membantu klien kita yang namanya Ardi ya. Nah, pas kita mau berangkat menuju ke rumahnya Ardi, tiba-tiba ketemu sama istrinya udah. Terus sekarang dia udah dapat petunjuk dari istrinya bahwa anaknya ini terakhir menghilang ke daerah. Ini tim kameramen tiba-tiba teriak di situ ngasih tahu klien kita Pak Nurdin ketabrak man. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Angkat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mobil dong. Aduh, tolongin dong, buruan. Bawa ke klinik aja, bawa klinik yuk. Papa ya, Pak. Bapak masuk dulu ke klinik dulu ya, Pak. Dicek dulu klinik, Pak ya. Pelan-pelan, Pak. Beberapa hari kemudian dapat kabar dari tim Pak Nurdin udah baikan. Kita datang ke sana lagi untuk ngobrol dan memastikan kondisinya Pak Nurdin. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Ya, ini saya Mandala, Bapak. Oh, Mandala ya. Yang kemarin kita ngobrol. Oh, iya. Dan bantuin Bapak waktu kecelakaan. Udah sehatan kan sekarang, Pak ya? Ya, mendingan. Ya Allah, Pak. Pas kita datang ke sana, ternyata dikenalkan sama seorang perempuan namanya Marwah. Jadi perempuan yang namanya Marwah ini ternyata orang yang selama ini bantuin Pak Nurdin. Iya, mohon maaf Mas, ada perlu apa ya? Iya, jadi sebenarnya gini, Mbak Marwah, emang nggak ceritain Bapak ya? Ya, Bapak belum sempat cerita sih. Jadi ada tetangganya Ibu Nur, minta tolong sama kita untuk bantuin Pak Nurdin ini untuk cari anaknya. Cari anaknya Iya, Pak. anaknya Pak Nurdin namanya Pak Anwar ya, Mas Anwar ya? Anwar. Iya. Bener gitu, Pak? Iya, namanya. Ini kalau Bapak udah sehat, Bapak ini siap untuk melakukan pencarian anaknya. Ya, saya siap. Cuma kan dengan keadaan saya begini. Pak, Bapak mau cari Mas Anwar? Iya. Bapak kan lagi sakit habis jatuh kemarin. Biar saya aja yang bantu Bapak ya. Biar saya aja Mas yang bantu Bapak. Dan di situ Marwah langsung menawarkan dirinya. Dia bilang saya bantu aja Mas. Insya Allah saya bisa bantuin Pak Nurdin. Kebetulan saya lagi santai. Pak Nurdin biarin aja istirahat, kasihan. Gak apa-apa, Iya. Mbaknya mau bantuin Iya, kita. nggak apa-apa. Iya, Mbaknya nggak ada aktivitas lain? Kebetulan saya nggak ada. Oh, Jadi gitu. saya bantu Bapak aja. Oh, agak lama loh, nggak apa-apa masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Bapak biar di rumah aja. Kenapa? Oh, jatuh. Di belakang itu ada anak kecil meronta-ronta kesakitan. Dia sepertinya habis kecelakaan, habis ketabrak motor, diangkat sama orang tuanya. Di situ anak itu nangis-nangis. Jatuh nih Pak, dari motor nih Pak. Oh, iya. Mana? Oh yaudah deh, biarin bapaknya. Ya, biar tanganin dulu sama bapaknya ya. Akhirnya di situ kita baru tahu bahwa Pak Nurdin ini lumayan sibuk. Makanya akhirnya kita memutuskan biarin Pak Nurdin sambil istirahat, sambil dia bantuin orang-orang yang membutuhkan dia untuk dipijit. Yaudah, biar bapaknya deh nanganin dulu deh. Oh, ya, fotonya di meja. Coba tolong saya aja yang Marwah ya. Iya, iya foto iya. Oh, iya. Iya. Nah akhirnya Mbak Marwah setuju untuk melakukan pencarian. Iya, ini dengan kondisi seperti ini kayaknya emang Pak Nurdin nggak bisa untuk pencarian karena dia banyak dibutuhkan sama masyarakat di sini ya. Ini jadi Mbak nggak repot ini untuk bantuin. Ya, nggak apa-apa sih. Saya juga lagi kebetulan lagi libur. Soalnya pencarian itu nggak 1 hari 2 hari loh Mbak. Ini mungkin bisa 2-3 hari bahkan seminggu ini. Gitu ya. Emang Mbak ini udah dengar cerita dari Pak Nurdin udah lama ya berarti? Sama Pak Nurdin udah lama ya. Cuman saya memang
pernah datang ke Pak Nurdin karena saya kasihan aja mas. Begitu. Soalnya dia hidup sendiri, terus juga udah lama ditinggal sama istrinya akibat kecelakaan. Terus cerita apa Pak Nurdin tentang anaknya yang hilang ini Mbak? Nah ini adalah Mas Anwar nih mas. Iya, Ya mbak ya. Iya. Jadi dia cerita kalau anaknya itu kabur dari rumah. Tahu nggak dia kerja di mana? Nggak tahu ya. Atau mungkin kawannya ada nggak? Kawan dari Anwar ini? Kalau kawannya sih yang saya pernah dengar itu Pak Nurdin pernah cerita Pak Didit ya kalau nggak salah. Pak Didit ya? Pak Didit itu kawannya siapa? Pak Nurdin? Enggak, kawannya Mas Anwar. Kawan Mas Anwar? Alamatnya ada. Anwar ini punya teman dekat, namanya Didit. Didit dulu satu kantor atau satu kerjaan sama Anwar ini. Pak pernah ketemu mungkin sama Pak Didit? Sama Pak Didit ya saya tahu lah. Ya karena kan dia seorang biasa ya kayak semacam debt collector. Oh, Sama ambil-ambil kantor. debt collector dia. Oh, berarti Anwar juga debt collector ini? Ya saya juga kurang paham deh mas, saya juga nggak pernah tahu. Oh gitu. Dan waktu kita tanya di mana Didit ini? Didit ini biasa nongkrong di jembatan, Mas. Coba aja Mas kita datang ke jembatan itu. Biasa dia sama teman-temannya nongkrong di sana. Nah, pas sampai jembatan tempat nongkrongnya Didit, itu mungkin ya. Coba Oh iya, Mas, tanya itu mereka. tahu deh. Tanya mereka deh. Yuk coba tanya dulu aja yuk. Iya mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini mas. Didit. Oh Mas Didit, halo Mas. Saya Mandala. Iya, bisa ngobrol sebentar Mas? Sorry Mas ya, ngobrol sebentar boleh ya? Hah? Iya mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini mas. Oh Mas Didit, halo Mas. Saya Mandala. Iya, bisa ngobrol sebentar Mas? Sorry Mas ya, ngobrol sebentar boleh ya? Hah? Mereka kelihatan banget risih dengan kehadiran kita, apalagi ada kamera. Enggak, ngomong-ngomong ngobrol sebentar bisa? Ada yang mau kita tanyain Mas sebentar. Iya, tentang Anwar Bentar mas, Mas. saya mau cari. Hah? Ini Anwar ini loh Mas. Ini fotonya Mas. Anwar kenal nggak? Kita tunjukin fotonya dan ternyata Anwar ini. Gua kenal dia tuh 3 tahun yang lalu. Dia pacaran sama si Mita. Siapa? Siapa? Si Mita. 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 Mita mana? Mita siapa? Bapaknya itu tukang setim. Di situ Marwa langsung kaget. Mita siapa itu? Sekarang dia Mas, di mana? Mas kenal ini di mana? Hah? Dia pernah kenal sama saya. Katanya satu kerjaan. Iya, ya. Maksudnya? Oh gitu. Sekarang di mana kerjanya dia? Dia yang saya tahu dia pacaran sama Mita 3 tahun yang lalu. Pacaran sama Mita 3 tahun yang lalu. Ya kan ada apa sih sama Anwar kok kayaknya ngasih informasinya setengah-setengah gitu Mas? Ini kan dia ninggalin orang tuanya, udah hampir 10 tahun lebih. Kasihan bapaknya ini sekarang nyariin dia terus. Mas Didit pasti tahu kan, Mas Didit kan temennya dia mas. Kenapa mas kagak tahu? Udah Mas, santai-santai dulu, nggak apa-apa. Ini kita ngobrol sini Mas. Hah? Loh kenapa Mas? Emang ada masalah sama kita? Apa sih maksudnya? Dia tuh Tahu pasti kenapa? tahu, dia kan temennya mas. Dia pasti nggak mungkin dia nggak tahu. Dan tadi dia nyebut nama Mita. Makanya kita mau nanya-nanya baik-baik nggak bisa. Mas, mau coba tanya bentar ya. Mas, mau tanya sebentar Mas. Mas kan teman dekatnya, berarti punya nomor teleponnya dong? Ada nomor teleponnya nggak? Nggak ada. Gue coba tanya lagi tentang Anwar tinggal di mana. Mas Didit ini males banget jawabnya. Dia tinggal sama siapa saat ini? Apa dia udah nikah sama Mita? Hah? Saya nggak tahu. Yang jelas dia sama Mita 3 tahun yang lalu. Cuma itu doang Mas? Apa itu pacaran? Saya nggak tahu apa dia masih nikah apa enggak. Tempat setim mana? Setimnya tempat mana? Di daerah Depok ya. Di Depok, Kampung Ranti. Kampung Ranti. Saya sibuk oke. Nggak ada waktu lagi oke.
ya udah kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat informasi Mita punya usaha steam di Depok. Oh dia kayak ketakutan, kayak nggak suka gitu ya. Coba tim cari informasi tentang si Digit ini. Dia kayak responnya nggak enak sama kita. Dia kayak nggak suka sama kita. Nggak suka? Dia nggak suka. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Kayaknya dia nggak suka banget sama kita. Loh, kita kan baru kenal juga enggak kan sama dia, baru juga datang buat nanyain. Ya nggak tahu, mungkin ada masalah sama Anwarnya, atau mungkin dia nggak suka ada kamera. Nggak apa-apa, kita coba dulu aja di Depok, tempat steamnya Mita, pacarnya Papanya Anwar. Mita katanya Iya. gitu. Katanya di Desa Kiranti ya dia. Yaudah kita langsung aja ke Desa Kiranti ya. Iya, Yuk ke Depok. tim motor ya. Sampai di tempat steam motor itu, kita ketemu sama pegawainya. Halo Mas. Ya, apa kabar Mas? Baik. Ya. Ini tempat steamnya Mita bukan? Oh iya. Mita. Masnya siapa? Pegawainya atau? Pegawai. Oh pegawainya. Mitanya ada apa? Oh kuliah ya? Oh di mana? Oh gitu. Oh itu bapaknya? Iya. Oh, Misi Pak. oke makasih Mas ya. Gua berpikir kalau ada bapaknya kita bisa tanya lebih jauh lagi tentang Mita. Bapaknya Mita? Iya. Iya. Ada apa? Ini Pak, ini kita mau tanya sama Mita. Maaf, Mita dulu pacaran sama Anwar bukan Pak? Anwar. Ya Anwar ini Sama Pak. Anwar Pak, ini fotonya. Ini pacarnya Mita, Bapak kenal? Saya sudah tidak sudi lagi sama Anwar. Bapaknya Mita ini marah bukan main. Saya tidak mau lagi berurusan dengan Anwar karena kuliah anak saya terbengkalai. Silakan aja pergi sekalian semua. Loh Pak, ini kita mau nanya loh Pak. Saya cuma mau nanya baik-baik Enggak, aja. saya mau- Mitanya di mana Pak? Mitanya di mana Pak kalau gitu sekarang? Enggak, saya itu kan mau nanya Pak. Pak, sebentar dong Pak. Tidak mau pusing lagi dengan Anwar. Enggak, cerita dulu Pak. Ini kita mau bantuin loh Pak. Iya ada masalah apa sama anak Bapak? Bapak pernah dikecewain sama Anwar? Saya tidak mau lagi berurusan dengan Anwar. Bapaknya Mita ini ngerasa Anwar cuma mainin anaknya. Sudah silakan aja pergi dah pergi. Diapain anak Bapak sama Anwar emangnya Pak? Udah, Saya cuma mau tanya Pak, Bapak Sudah, kenal sudah, sama sudah. Anwar dari kapan? Diusir kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita ingat kalau Mita itu kuliah di Universitas. Ini kenapa sih kok dia nggak suka banget sama Anwar? Itu berarti ada masalah dong Ya anaknya berarti pacaran. Anwar pernah apain Mita kali ya? Iya berarti Apa kita ke kampus aja ya Mbak? kampus mana tadi apa? Iya, coba kita tadi cari takut Mita. buru-buru itu dia pulang kuliah, ayo. Lagi pada Kita pulang coba kuliah tuh kayaknya Mbak ya. tanya-tanya di sini. Iya, kita Pada cari pulang coba. kuliah lagi pada Coba pulang. di mana ya? Pas sampai di kampus Universitas Tim ngasih tahu kalau Mita ini jurusan akuntansi. Mas, numpang tanya, ada yang namanya Mita nggak jurusan akuntansi? Mita, Mita. Kayaknya tapi lagi mau keluar sih. Oh, mau pulang jam kampus ya? Iya lagi jam kampus sih. Oh gitu. Ya sudah kita tunggu. Pas kita tunggu nggak lama kemudian, Itu yang namanya Mita kalau nggak salah. Oh, ini. Itu namanya Mita. Ayo, kita Makasih, coba. Mas ya. baik, makasih Mas ya. Coba kamu bilang, kamu di mana? Apa? Mas Anwar di mana? Aku nggak tahu. Kamu udah berapa lama hubungan sama dia? Aku nggak tahu kamu Kamu siapa. jangan bohong. Dia nggak suka ngeliat kita bawa kamera, apalagi kita tanya masalah Anwar. Kamu kenal sama Mas Anwar? Kamu kenal? Iya, Mbak sabar dulu. Ini Kita kan pasti udah tahu Mas. Jelas-jelas tadi Mas Didit juga udah tahu namanya Mita. Iya, ini di kampus tapi tempat orang belajar. Jangan di sini. Kita Mbak, maaf Mbak. Marah-marah. Iya, sini Mbak kita ngobrol sebentar bisa nggak? Dulu dong ya.
Dia nggak peduli, dia kemudian buru-buru keluar dari kampus dan ternyata dijemput sama sebuah mobil. Mbak mau tanya Mita, jangan masalah kabur Anwar Mita. sebentar. Tunggu dulu, kamu pasti tahu di mana. Mbak. Nggak tahu ya. Mita, Mbak, kamu sebentar. pasti tahu. Kamu udah berapa lama hubungan sama Mas Anwar? Enggak, Mbak, kita mau tanya. Kan terakhir pacaran sama Anwar kan? Iya, Mbak. Mbak. Mbak, Bapak. Tolong dulu, Pak. Saya mau tahu dia dulu. Kayaknya bapaknya Mita ini takut banget kita ngobrolin masalah Anwar sama Mita. Langsung buru-buru Mita disuruh masuk ke mobil digas di situ, langsung kabut dari tempat kampus itu. Pak, buruan Pak, ikutin Pak. Iya, Pak. Mbak tadi jangan terlalu kasar sama dia, kasihan ya. Dia kan gimana, Mas? Kan saya udah tahu dia itu Mita. iya dia Mita, Dan tapi dia kan dia nggak apa sama Mas Anwar? dia kan nggak salah apa-apa. Mbak inget nggak tadi waktu di bengkel steam? Kan bapaknya marah-marah karena anaknya cuman dilecehkan gitu aja. Iya, dimanfaatin gitu aja. Mbak. Berarti bukan salah Mitanya. Ya tapi pasti dia tahu, Mas. Kita ikutin mobil bapaknya menuju kemana sampai akhirnya ada kesempatan kita untuk motong jalan mobilnya. Pak, mau ngomong sebentar bisa nggak Pak sama anaknya Pak? Pak minta tolong sebentar aja Saya ngobrol udah sama anaknya. bilang jangan mengganggu keluarga saya lagi. Mbak ngobrol sebentar bisa nggak Mbak? Enggak sebentar aja, sebentar. Enggak nanya kita, nanya baik-baik kok Mbak. Enggak berantem kita nggak ribut Saya nggak. sudah bilang Pak, Enggak. jangan ganggu-ganggu anak saya lagi. Saya mau tanya di mana Anwarnya? Saya nggak tahu di mana Anwar. Kamu pasti tahu kan pasti ada hubungan sama dia. Kalaupun saya ada hubungan, apa urusannya sama kamu? Nih Mbak gini loh. Jadi Anwar ini ninggalin pergi bapaknya. Bapaknya sekarang ini cuma sendirian di rumah. Bapaknya udah buta, nggak ada tinggal sama siapa-siapa. Kamu kenal kan sama dia? Kamu kenal kan? Kenal kan? Pak. Jangan begitu Mbak caranya. Saya cuma tanya aja Pak sama anak Bapak. Mbak Marwa ini bener-bener marah banget sama Mita. Kan Mbak Marwa ini nggak pernah kenal sama Mita. Kenapa dia marahin Mita? Coba Ya, Pak. Pak, saya jangan ganggu-ganggu ke keluarga saya. Pak, Ya, Pak, Mbak, udah minta Enggak. maaf. Pak, mohon maaf sebentar. Ini kan mbaknya udah pernah pacaran sama Anwar. Kamu benar pacaran sama dia? Kamu benar pacaran sama Anwar? Marwa ini terus marah sama Mita, nyerang Mita, ngomel-ngomel sama Mita. Loh, ada apa ya? Oke, aku jujur, aku emang pernah pacaran sama dia. Aku sakit hati, Anwar ninggalin aku gitu aja. Kamu disakitin sama Anwar maksudnya? Iya, dia ninggalin aku. Tapi sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Dia Benar, kerja di kamu mana kayak dia? gitu. Selama ini dia kerja di mana? Kamu tahu nggak? Kamu kan pacarnya. Terakhir seingat aku dia ada kerja di daerah Tebet. Kerja apa di sana? Kerja apa dia di sana? Ekspedisi di Tebet. Di ekspedisi di Tebet. Iya, kalau emang itu bisa dicari di sana. Iya, cuman masalahnya dia selama ini tinggal di mana? Kamu masa pacaran nggak tahu dia tinggal di mana sama siapa? Aku selama ini aku nggak tahu dia ada di mana dan aku juga ditinggalin Enggak, dia tuh kayak maksudnya selama kamu pacaran emang kamu gak tahu dia tinggal di mana. Kamu Aku atau nggak bapaknya tahu. selama ini nyariin aku dia. tahu dia udah nikah sama orang. Kaget semuanya udah nikah. Iya udah nikah. Sama siapa? Saya nggak peduli, saya nggak tahu. Udah nikah sama orang. Nikah sama orang, sama siapa? Kamu tahu nggak? Aku tahu dia Udah, nikah dan ayo. aku nggak Bapaknya Mita makin marah sama kita, ngusir kita semuanya. Mita disuruh masuk ke dalam mobil. Pak cuma sebentar aja, Pak. Tolong, Pak. Dia nikah sama siapa? Gue udah nggak tahu apa-apa. Gue tahu dia cuma udah kerja di ekspedisi di daerah Tebet dan gue nggak tahu apa-apa lagi tentang dia. Lu katanya nikah, tadi nikah sama siapa? Tadi kata kamu nikah, berarti Gue kamu nggak kan tahu. Ini ada bapaknya lu, Mbak. Udah tua lu, Mbak. Kasihan, Mbak. Mita, Mbak, bapaknya itu buta. Mbak tahu nggak bapaknya buta? Tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa lagi. Mbak tahu nggak bapaknya buta? Astagfirullah. Mbak, sebentar dulu dong. Mbak, sebentar aja, Mbak. Buka Mita. Mbak, tolong, Mbak. Mbak, sebentar aja. Mbak kasih tahu dia kerja di mana, Mbak. Astagfirullah. Mbak, rumahnya di mana?
Kita dapat informasi ternyata Anwar sudah nikah, tapi nikahnya sama siapa? Sekarang dia main kabur gitu aja ya kan? Untuk nutupin masalah. Pasti dia tahu. Tadi itu makanya kalau emang benar udah nikah, berarti Nikahnya sama siapa juga. harusnya udah tahu orang dia udah nikah. Coba kata kantornya tadi di ekspedisi di Tebet deh. Ekspedisi di Tebet, terpaksa kita harus cari ke sana, nggak ada lagi. Kita coba cari informasi ekspedisi daerah Tebet, hari itu juga tim belum menemukan. Tim masih proses pencarian. Akhirnya kita nunggu kabar dari tim, kita break pencarian. Keesokan harinya, kita hubungin Pak Nurdin bahwa kita akan melanjutkan pencarian ke tempatnya Anwar. Ya, ini sekarang kita akan coba lanjut pencarian dan kali ini kita mengajak Pak Nurdin ya. Pak Nurdin ya. Iya, iya. Alhamdulillah Pak Nurdin juga sehat ya. Alhamdulillah. Kecelakaan beberapa hari yang lalu ternyata udah sembuh semuanya Pak Nurdin ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, biasanya beberapa hari sebelumnya kita ditemuin sama Mbak Marwah ya untuk melakukan pencarian. Cuman Mbak Marwah sebelumnya ngasih info, dia mohon maaf banget nggak bisa ikut karena ada urusan penting, dia urusan keluarga yang harus dia selesaikan. Jadi mohon maaf dia belum bisa. Dan tadi sebenarnya kita juga udah ngomong sama Pak Nurdin nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Tapi bapaknya tetap ikut ya Pak Nurdin ya. Iya. Ya, Pak, ya. Tadi ketemu sama anak saya. Ini Pak Nurdin, jadi Mas Anwar ini katanya kerja di ekspedisi. Nah ini sekarang kita mau coba datang ke sana. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa ketemu sama Mas Anwar ya. Amin, amin. Amin ya. Dan Pak Nurdin juga bisa langsung ketemu sama anaknya. Seneng nggak Pak ketemu sama? Oh, seneng banget. Emang udah lama kan saya nggak ketemu-ketemu sama Anwar itu anak saya. Iya. Berarti udah nggak sabar Pak ya? Iya, udah nggak sabar lah. Iya. Terakhir itu kita itu dapat informasi Pak Nurdin, tapi ini belum tentu benar, belum tentu salah. Kita masih abu-abu informasinya. Kalau katanya Mas Anwar ini udah nikah. Kalau udah nikah, kira-kira Pak Nurdin seneng nggak Pak Nurdin? Kalau buat saya sih ya seneng aja, syukur. Iya, walaupun Pak Nurdin nggak dikasih tahu. Iya, saya nggak saya tahu. Gimana perasaan Bapak? Ya perasaan saya kecewa. Cuman ya kalau memang udah nikah ya apa boleh buat lah. Namanya orang tua kan merestui aja gitu. Yang penting anaknya kembali ya. Iya. Pak Nurdin ya bisa berkumpul lagi sama Iya, Bapak, betul, bisa ingat lagi sama Bapak, itu yang Betul. terpenting Pak ya. Iya. Bagus ya Bapak ini sama orang positifnya loh. Iya, alhamdulillah ya. Begitu sampai kantornya Anwar, kita tanya sama pegawai di sana. Bener nggak ini kantor ekspedisi? Ada nggak yang namanya Anwar Riono? Ya, misi Pak. Ini kantor ekspedisi betul Pak? Iya. Iya, yang namanya Mas Anwar ada Mas? Ada. Ini Pak orangnya Mas. Kata kerja di sini kok. Oh nggak ada. Loh, bukannya dia udah lama kerja di sini? Mas ini Mas siapa namanya? Mas Ito. Siapa? Mas Ito. Ito. Mas ini baru di sini ya? Iya. Oh, baru yang lama di sini ada? Boleh tanya ke dalam nggak? Maaf Pak, soalnya saya lagi meeting. Nggak boleh bawa kamera gini. Nggak, maksudnya Masnya aja yang masuk ke dalam buat tanyain ada yang namanya Anwar nggak kerja di sini? Ya, tolong tanyain Mas, kita di sini aja kok, kita nggak masuk kok. Iya, kita tunggu di sini aja. Boleh Mas ya? Nggak lama kemudian keluar salah satu pegawainya lagi. Apa ini? Iya. Kameramen bawa kamera. Pak, sorry Pak. Pak siapa yang namanya? Beni. Pak Beni. Ya. Ya, saya Mandala Pak. Ya. Mau tanya, Anwar masih kerja di sini nggak Pak ya? Anwar memang kerja di sini, tapi orangnya udah pulang dari tadi. Ini Anwar ini bukan Pak? Iya, Iya. Anwar ini. Apa ini? Iya. Kameramen bawa kamera. Pak, sorry Pak. Pak siapa yang namanya? Beni. Pak Beni. Ya. Ya, saya Mandala Pak. Ya. Mau tanya, Anwar masih kerja di sini nggak Pak ya? Anwar memang kerja di sini, tapi orangnya udah pulang dari tadi. Ini Anwar ini bukan Pak? Iya, Iya. Anwar ini. Emang ada apa cari-cari dia? Iya, ini bapaknya Pak mau nyariin. Karena dia udah lama nggak pulang. Oh, bapaknya. Mana
Anwar bilang kan bapaknya udah lama mati. Hah? Mati? Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak, ini masih hidup bapaknya. Oh, bapaknya nggak dikabarin, udah 3 tahun ini Anwarnya nggak pulang-pulang. Ini foto anaknya, bener ini kan, Pak? Oh, pantesan. Anwar nggak mau cerita, ternyata punya bapak buta. Emang kenapa, Pak? Bapak ada masalah sama Anwar? Jelas, saya ada masalah. Asal Anda tahu ya, Anwar itu sudah merebut pacar saya. Bapak merebut pacarnya? Emang Anwar siapa pacarnya, Mas? Mas nggak tahu pacarnya siapa? Nggak tahu. Ketemu sama Anwarnya. Anwar sudah merebut pacar saya dan sekarang sudah nikah. Oh, jadi bener udah nikah Anwar? Sudah nikah? Sama siapa? Iya sama pacar saya. Namanya siapa? Emang ada apa sih? Nanya-nanya mulu. Ini bapaknya, Pak. Ini bapaknya. Mau ketemu. Saya mau ketemu sama anak saya. Sekarang Anwarnya di mana, Pak? Atau Anwar tinggal di mana sekarang? Tinggal di rumah istrinya. Marah di situ Benny, Bapak kalau nggak percaya ayo saya antar ke rumahnya. Kebetulan saya kalau mau pulang ke rumah saya lewatin rumahnya Anwar sama istrinya. Saya tunjukin, Pak. Sekarang gua anterin, sekalian gua mau pulang. Biar bininya sekalian tahu namanya si Anwar ini buta. Biar malu sekalian. Ini baru nikah Anwarnya, Mas. Udah lama. Ayo sekarang ke belakang tanggung, Kak, ruang malu. Saya anterin ke rumahnya. Akhirnya kita minta tolong sama Joko untuk nemenin Bapak itu, ya Pak Benny itu sambil kita konvoy menuju ke rumahnya Anwar. Ayo, ikutin saya. Ya pelan-pelan Mas, ini kan kita bawa orang. Udah kalau gitu nanti diikutin sama si Joko dulu deh. Jok, ikutin Jok. Ini Jok, ini. Nah, ikutin. Akhirnya sampailah kita di sebuah rumah dan Pak Benny ini bilang, itu Mas rumahnya, datang aja sana. Langsung aja ketemu sama Anwar dan istrinya. Ayo Pak, kita langsung Pak ya. Ini Pak, nanti kita tanya baik-baik Pak ya. Fotonya udah ya? Hah, fotonya? Pak, Bapak tahu nggak rumahnya Mas Anwar rumahnya bagus nih Pak? Iya, alhamdulillah berarti Mas Anwar mapan Pak. Iya, ada mobilnya nih, dia punya mobil di sini. Iya, Bapak boleh pegang mobil aja. Nih Pak. Iya. Oh iya ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Sudah sukses Dia berarti sukses, Pak ya. Pak. Iya, anak sukses Iya. berarti. Insya Allah dia mau nerima Bapak buat tinggal di sini bareng-bareng Pak ya. Amin. Sampai akhirnya kita ketok pintu rumahnya dan ternyata keluar seorang perempuan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya di sini. Ini rumahnya Mas Anwar kan? Bukan, ini bukan rumah Mas Anwar. Tunggu, ini Bang Marwah kan? Iya, betul, tapi ini bukan rumahnya Mas Anwar. Awalnya dia ngelak, dia bilang bahwa ini bukan rumahnya Anwar. Tapi setelah kita desek, kita kasih pengertian sama Mbak Marwah. Dan di situ Tadi nanya di kantornya Anwar, Iya. lalu dianterin katanya ke sini. Iya. Tapi ini rumah Marwah Pak, ini bukan nggak ada Anwar Pak. Anwar belum pulang, Anwar nggak ada. Anwar belum pulang. Jadi maksudnya Ini Anwar di sini. Nggak di sini, Mbak, Anwar nggak ada. Mbak, coba Anwar nggak jujur, ada, Mbak. Mbak. Coba jujur, Mbak. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Selama ini kan kamu baik sama saya, nolongin saya. Udah saya anggap anak sendiri. Tapi kok sekarang kamu kayaknya menutupi kebohongan kamu. disitulah Marwah akhirnya cerita kalau ternyata memang benar Marwah ini adalah istrinya Anwar. Pak. Maafin Marwah Pak. Kasihan Bapak, Mak. Saya kesini kan cari anak saya. Kok tiba-tiba ketemu kamu? Bapak tahu kejadiannya 10 tahun yang lalu Pak. Maksudnya apa
ini maksudnya? Maksudnya apa? Marwah yang bikin bapak seperti ini, nggak bisa lihat, Pak. Marwah yang udah bikin istri bapak meninggal, Marwah yang tabrak. Jadi 10 tahun yang lalu, waktu Pak Nurdin kecelakaan sama istrinya, yang nabrak itu adalah Marwah. Ya Allah. Makanya Marwah cari bapak. Makanya Marwah pengen bantu bapak. Marwah pengen balas budi bapak, Pak. Dia di situ minta maaf di situ. Kaget Pak Nurdin, kalau nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Marwah minta maaf, Pak. Marwah cuma takut kehilangan Mas Anwar, Pak. Marwah takut ditinggalin, makanya Marwah nggak bilang, Pak. Akhirnya nggak lama kemudian datang orang naik motor di situ. Oh, jujur itu apa adanya lebih enak. Begitu ngeliat Anwar datang, istrinya berusaha ngejelasin, Anwar ini bapak kamu, Anwar ini bapak kamu, udah lama pengen nemuin kamu, udah lama berpisah sama kamu. Tapi apa yang terjadi? Ini siapa? Ini bapak kamu, Mas. Ini nyariin kamu selama ini. Enggak, Ini bapak. aku nggak punya ayah. Aku juga nggak punya ibu. Mereka udah meninggal. Aku masih hidup, nah. Anwar. Enggak. Astagfirullahaladzim. Gua nggak pernah punya ayah kayak kamu. Istighfar, Mas. Juga apa ini semua? Mas kayak gitu, Mas. Sadar ini ayah kandung, Mas. Awas. Dia kemudian kabur bawa motor, gue berusaha kejar dia, gue bilang sama Mas Anwar, Mas Anwar ini bapaknya. Saya nggak bohong, itu bapak Mas Anwar, dia susah payah nyari Mas Anwar, tapi dia nggak peduli. Mas, istighfar Mas. Mas, ini bapaknya Mas. Mas, ini Mas, saya nggak bohong Mas. Mas, ini bapaknya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Buru-buru langsung kita lari sekenceng-kencengnya di situ. Bapaknya teriak, Marwah teriak, kita semua teriak. Langsung nyamperin Anwar di situ. Anwar tak berdaya di situ. Astagfirullahaladzim, kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tolong. Tolongin, tolongin dong, mobil dong. Mobil dong, astagfirullahaladzim. Tolongin. Anwar. Mobil dong, tolongin aku. Kenapa? Jab, bantuin Jab. Kenapa? Pak, anak bapak kecelakaan, Pak. Ya Allah. Ada bapak kecelakaan, Jab. Mobil. Sama nih. Anwar. 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 Contohlah Pak Nurdin, dia tetap sabar dan banyak bersyukur kepada Allah walaupun cobaan dan rintangan tetap menerpa dia. Tapi apa yang dia lakukan, dia sabar, dia yakin Allah pasti akan membantunya. Cobaan itu adalah kenaikan tingkat derajat seseorang. Yang di situ Allah mengujinya, Allah menguji kesabaran kita, Allah menguji ya itikat baik kita. Apakah kita berpikir baik sama Allah atau tidak? Tapi kalau kita tetap bersyukur sama Allah atas segala ujian, kalau kita berpikir baik sama Allah atas segala ujian, insya Allah berikan berkah yang luar biasa, tiada taranya. Janji Allah bagi siapa hamba-Ku yang sabar akan setiap cobaanku, insya Allah akan naikkan derajatnya satu tingkat dan insya Allah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.